Nah, sekarang metodenya. Gimana sih biar mudah meningkatkan kualitas moral kita? Ada 3 jalan yang ditempuh oleh Kolbeck, yang disarankan juga untuk kita dalam rangka mendidik moral. Jadi, dan ternyata 3 jalan yang disarankan Kolbeck ini tidak ada ceramah, tidak ada mata pelajaran moral. Yang ada apa? Yang pertama, teladan moral. Kalau ingin banyak orang bermoral, teladan moral harus banyak. Rujukan moral harus banyak. Semakin sedikit rujukan, semakin sedikit teladan, semakin sulit kita mengembangkan perilaku moral. Apalagi anak-anak kita. Kalau yang dicontoh, yang dilihat setiap hari perilaku-perilaku immoral, amoral juga ya, itu yang akan dia tiru. Jangankan anak-anak, kita juga mungkin bisa terpengaruh oleh teladan-teladan yang immoral tadi. Maka kunci pertama pendidikan moral itu teladan moral. Yang kedua, diskusi tentang dilema moral. Ini saya sarankan juga khususnya termasuk untuk mahasiswa-mahasiswa. Tadi kan contoh itu bagaimana membahas dilema moral dengan segala perspektifnya di banyak level. Ayo sekali-sekali kalian latihan. Ada banyak kan dilema moral itu. Sering saya sebut hidup itu yang sulit itu bukan ketika ketemu antara yang baik dengan yang buruk. Ini tidak sulit, tinggal dipilih yang baik selesai. Yang sulit itu ini sama-sama baik. Itu kan dilema. Kalau dalam cerita etik itu kan sering dicontohkan, misalnya kalau tiba-tiba kalian mendapat ketemu orang yang nitip harta banyak sekali padamu. Misalnya kamu di tengah jalan ketemu orang kecelakaan, sebelum meninggal dia pesen, "Nak, saya itu uangku triliunan. Tolong nanti ya uangku ini semuanya tolong investasikan untuk membangun PSS Sleman misalnya." Nah, karena di hadapan orang yang mau meninggal terus kamu janji, "Siap, tidak apa-apa, Bapak tenang saja, meninggallah dengan tenang." Lumayan, triliunan. Nah, begitu kamu pegang benar uang itu, kan nanti kemungkinan muncul dilema. Mas, wah uang sebesar ini, masa ya semuanya tak taruh diinvestasikan untuk sepak bola. Banyak loh fakir miskin, yatim piatu, anak. Ini yang perlu dibantu juga. Di sana ada bencana alam yang perlu uang juga. Masa tak investkan untuk sepak bola semua? Apa sebagian mungkin saya kasih ke sana saja ya, sebagian ke sini. Tapi kalau sebagian saya kasih ke sana, namanya saya ndak amanah. Wong tadi saya sudah janji semuanya untuk bola. Oh, ini namanya dilema moral. Kesini ya benar, kesitu ya benar, dengan berbagai pertimbangannya. Nah, sering-sering latihan ini, karena hidup itu tidak sesederhana bayanganmu, hitam putih, satu baik, satu buruk. Selalu ada yang ini tadi. Ini sama-sama putihnya kok, cuma mana yang kamu pilih, pertimbangan apa yang kamu ambil. Nah, ini butuh kecerdasan moral. Baik, yang ketiga, kalau ini dibikin benar oleh Kolbeck, namanya sekolah komunitas keadilan. Jadi Kolbeck bikin sekolahan, bikin komunitas yang di situ diterjemahkan secara nyata prinsip-prinsip moral. Kalau misalnya kita berprinsip keadilan, kesetaraan, ya di sekolah itu diterapkan gaya adil dan setara secara langsung. Pokoknya dipraktekkan semua. Kalau butuh kejujuran, di situ dihidupkan gaya hidup jujur. Jadi ini namanya sekolah komunitas keadilan. Begitu masuk ke sekolahan itu, nilai-nilai prinsip-prinsip moral tadi harus dihidupkan semua. Latihan namanya. Nah, ini proyeknya Kolbeck juga. Kalian boleh bikin circle-circle
Untuk kelompok kita, mari kita hidupkan nilai-nilai moral 1, 2, 3, 4, 5 ini ya. Apapun yang terjadi jangan mengkhianati nilai-nilai ini. Misalnya. Dan kegiatan-kegiatan kita itu dalam rangka nilai-nilai ini tadi. Nah ini kalau di callback ya sekolah, komunitas, keadilan. Oke, jadi kalau kita memimpikan ingin membangun moralitas bangsa, jalannya menumbuhkan, mendidikkan itu antara lain 3 ini. Teladan moral sebagai contoh, diskusi tentang dilema moral untuk menambah kematangan kecerdasan kita, membentuk kelompok-kelompok, circle-circle, wadah-wadah, organisasi, lembaga bersama yang di situ moralitas dihidupkan, ditanamkan, diajarkan bareng-bareng. Tidak sekedar diceramahkan atau dipidatokan. Tidak sekedar hafalan teori-teori moral. Saya sering melihat pendidikan moral itu hafalan teori-teori moral. Iri adalah bla 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 bla. Sombong adalah bla bla bla. Nanti ujiannya juga begitu. Kalau begini definisinya sombong adalah bla 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 gitu. Ya bagus secara kognitif, tapi kan arahnya moral ini kan aksiologis, dunia aksi, dunia tindakan. Baik, waktunya sudah mau habis. Semoga sudah, alhamdulillah sudah sampai. Kalau sudah sampai quotes kan kalian bangun sudah kan? Sudah mau selesai berarti. Oke. Jadi kata callback, salah satu kalimatnya yang saya ambil yang menarik ini. Tampak jelas bahwa tahap-tahap moral terutama merupakan produk dari interaksi anak dengan orang lain. Daripada pengungkapan langsung dari struktur biologis atau neurologis. Jadi pengalaman hidup, interaksi dengan orang lain nanti jadi kunci semakin matangnya moralitas seseorang. Berarti apa? Tidak ada moralitas bawaan. Pak, saya memang gennya itu jadi orang yang suka bikin hoax, Pak. Tidak ada. Tidak mungkin. Jadi, kalian kalau secara biologis, neurologis ya bisa apa saja. Bisa jujur, bisa curang. Pilihanmu terhadap kecurangan itu kemungkinan ya dialektika hidupmu. Nah, maka fokusnya ke situ nanti. Bagaimana skill sosial, skill budaya, skill pendidikan dan lain sebagainya yang berhubungan dengan moral itu mari kita perhatikan. Karena dari situlah dibangun moralitas. Tidak ada moralitas warisan, tidak ada moralitas genetik, tidak ada moralitas DNA, tidak ada. Jadi ini yang harus kita perhatikan. Kata callback. Yang kedua, kata dia, kecerdasan itu dapat dianggap penting, tetapi tidak cukup untuk mendorong perkembangan moral. Semua anak yang moralitasnya tinggi pasti cerdas, tetapi tidak semua anak cerdas moralitasnya tinggi. Jadi kalau ada seorang anak moralitasnya tinggi, kata callback pasti dia anak yang cerdas. Tidak mungkin kalau dia tidak pinter moralitasnya tinggi. Kenapa? Keputusan moral itu melalui pertimbangan penalaran moral yang matang. Anak yang bermoral itu berarti dia mampu mempertimbangkan aneka ragam alternatif tindakan dan dia mampu milih tindakan yang pas, yang bermoral. Oh, ini kalau tidak cerdas tidak bisa.
Tapi banyak sebaliknya anak cerdas, tapi tidak bermoral. Berarti apa? Mungkin dia kemampuan kognitifnya tinggi, tapi penalaran moralnya masih belum. Banyak orang pinter kan kadang-kadang malah kelakuannya menyakitkan hatimu. Banyak orang pinter yang malah merusak tatanan masyarakat. Oh, ijazahnya ijazah S3 misalnya, luar negeri, gelarnya juga profesor. Tapi setiap kali mengeluarkan statement pemikiran itu negara kacau sebentar misalnya. Nah, bikin susah terus. Nah, ini cerdas dia, tapi moralitasnya perlu dicek. Nah, maka kata Kolbeck, yo kecerdasan itu penting, tapi dia tidak jaminan moralitas. Tidak cukup hanya itu untuk mendorong perkembangan moral. Banyak anak moralitasnya tinggi dan mereka bisa dipastikan cerdas. Sementara anak-anak yang cerdas tidak terjamin bahwa moralitasnya tinggi.